hari ini kita sudah memasuki tema 3, peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ketiga. Nah, tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini nih ada teks bacaan. Nah, nih Bapak nih akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalian menyimak dengan seksama ya. Jangan ada yang bercanda. Bapak bacakan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, itu teks pertama. Nah, tadi kan Bapak sudah membaca teks yang ada di atas, yang ada di buku kalian tuh, yang halaman 21 ya. Udah dibuka belum? Udah kan? Udah. Nah, Bapak nih ingin bertanya sedikit gini. Nanti kalian jawab. Apa kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Salah satu contohnya deh. Zanu apa? Disiram Pak, menyiramnya. Menyiramnya. Siapa lagi? Apni? Merawat Pak. Merawatnya. Selain menyiram, merawatnya ada lagi yang terakhir siapa? Heri. Membersihkannya Pak. Membersihkannya dan memberikan pupuk. Nah, terus apa sih manfaatnya kalau kita menanam tanaman di halaman rumah gitu? Kan tadi kan Bapak sudah baca nih, pasti kan kalian tahu. Coba kalian cermati. Udara di sekitar akan Adem, sejuk ya. Iya Pak. Jadi wangi juga, Lingkungannya menjadi lebih indah Pak. lebih indah, lebih asri. Nah, itu manfaat dari menanam tumbuhan di lingkungan sekitar. Lingkungan jadi asri, jadi adem, jadi wangi, bersih. Nah, sekarang nih Bapak ingin menjelaskan atau membenarkan kosakata. Sebentar. Bapak ada sedikit contoh tentang kosakata yang efektif ya. Ini Bapak memberikan contoh. Nanti kalian Bapak tanya salah satu, paham nggak nih tentang yang Bapak ajarkan tentang kosakata ini? Kosakata yang efektif itu kosakata yang seperti apa sih? Kalian tahu nggak? Tidak Pak. Kosakata yang efektif itu seperti yang ada dalam contoh itu kayak SPO, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Itu tuh kosakata yang efektif. Contohnya tuh kayak ibu belanja sayur di pasar. Penjelasannya itu kan ibu itu sebagai subjek, belanjanya itu sebagai predikat. Predikat itu apa? Kalian tahu apa nih apa predikat itu? Belanjanya Pak. Iya, belanjanya itu apa? Keterangan. Ya. Iya. Keterangan. Sayurnya sebagai apa? Objek. Objek. Nah, di pasar berarti sebagai keterangan tempat. Nah, seperti itu. Ada juga kayak ayah membeli obat di apotik, itu kan jelas tuh. Ada subjeknya, ada predikatnya, terus ada objeknya. Objek itu kan obat dan keterangan tempatnya itu di apotik. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang kosakata yang efektif, kalimat kosakata yang efektif. Baik anak-anak, nah tadi kan kita sudah belajar merawat tumbuhan. Nah, selain kita merawat, kita juga harus mengetahui itu bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan tersebut. Nah, Bapak ambil contoh itu salah satunya dari yang bawah dulu nih, dari akar. Nah, akar itu berfungsi antara lain sebagai penopang atau mengokohkan tumbuhan. Karena kalau akarnya sudah kecabut atau sudah roboh, nah pohon itu pasti akan mati.
akar juga berfungsi sebagai menyimpan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Nah, selain akar, coba kalian buka juga deh buku halaman 20. Nah, di situ kan ada beberapa bagian tumbuhan. Nah, di situ juga ada fungsi-fungsinya. Bapak akan membacakan fungsinya terlebih dahulu ya, kalian mendengarkan. Nah, selain ada akar, yaitu ada yang namanya batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selain ada batang, pasti ada daun. Nah, coba Zanu baca yang fungsi daun itu apa aja? Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkal daun dan helai daun. Nah, itu bagian dari daun. Coba lanjut ke Nur Afni untuk baca yang bunga, fungsi bunga. Bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji, Pak. Ya, betul. Nah, selain ada bunga, pastinya kalau sudah berbunga pasti akan berbuah. Nah, coba Heri baca yang fungsinya buah itu apa? Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, selain udah ada buahnya, pasti di dalam buahnya pasti ada terdapat biji. Nah, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Nah, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, jadi Bapak akan berikan contoh sedikit nih tentang monokotil dan biji berkeping 2 atau yang disebut dengan dikotil. Nah, monokotil itu kita gampang membedakan itu kayak batangnya nggak bisa dicangkok, terus kita juga mengenali akar-akarnya. Nah, buahnya pun tuh kayak seperti padi, jagung, itu tuh termasuk ciri-ciri tumbuhan yang disebutnya monokotil. Nah, sedangkan kalau biji yang berkeping 2 atau yang disebut dengan dikotil itu contoh-contoh kayak buahnya itu kayak mangga, rambutan, apa lagi ya? Ada yang tahu nggak? Jambu. Nah, itu kan pohon-pohonnya atau batangnya kan bisa dicangkok kan, bisa dicangkok, nanti bakal tumbuh akar lagi dan bakal bisa tanam lagi. Nah, itu contoh tumbuhan yang bijinya berkeping 2 atau yang disebut dikotil. Nah, kurang lebihnya seperti itu.